Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 16 Mei 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Tice Ayor Baba. Silahkan, Oma. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus di mana saja saudara berada. Bacaan renungan pagi hari ini tanggal 16 Mei tahun 2021 berjudul Prinsipnya Harus Menjadi Prinsip Kita. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 15 yang bunyinya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di zaman ini, kita merasa sedih melihat anak-anak dan orang-orang muda memandang atas dirinya sebagai terlalu maju untuk menyerahkan dirinya kepada pengawasan orang tua mereka. Tampaknya mereka menyangka bahwa menyerah kepada otoritas orang tua akan berarti suatu bukti kelemahan, mengorbankan kebebasan hak mereka. Tetapi gantinya sanggup memerintah diri mereka sendiri, mereka berubah-ubah atau pelin-pelan dan lemah dalam tujuan. Kuasa moral mereka lemah dan mereka hanya mempunyai sedikit kuasa rohani. Sebabnya kenapa mereka demikian lemah dan mudah disesatkan oleh penggodaan, ialah karena mereka tidak meniru hidup Kristus. Gantinya mengikuti jejak kaki penebus yang ilahi itu, mereka dipenuhi dengan kesombongan dan penghargaan diri sendiri. Mereka mempelajari kecenderungan dan mengikuti kecondongan hati mereka yang tidak disucikan. Dalam sesaat, ia, yaitu Kristus, membedakan antara yang benar dan yang salah, dan menaruh dosa dalam terang perintah Allah, mengangkat hukum sebagai suatu cermin yang memantulkan terang pada yang salah. Pembedaan yang tajam inilah antara yang benar dan yang salah yang sering mengusik saudara-saudara Kristus menjadi marah. Namun demikian, segala seruan dan bujukannya dan kesedihan yang dinyatakan pada wajahnya menyatakan kasih yang begitu lemah lembut dan sungguh-sungguh bagi mereka, sehingga mereka merasa malu telah menggoda dia agar menyimpang dari rasa keadilan dan kesetiaannya yang begitu keras. Allah akan memiliki satu umat yang rajin berbuat baik, yang berdiri teguh di tengah-tengah pencemaran zaman yang merosot ini. Akan ada suatu umat yang berpegang teguh pada kekuatan ilahi, sehingga mereka akan tahan terhadap segala penggodaan. Komunikasi yang jahat dalam iklan yang berkobar-kobar boleh jadi berusaha menyentuh perasaan mereka serta merusak pikiran mereka. Namun mereka akan bersatu kepada Allah dan malaikat-malaikat sehingga mereka bersikap seperti orang-orang yang tidak melihat dan tidak mendengar. Orang-orang muda memiliki prinsip yang teguh sehingga penggodaan-penggodaan yang paling hebat dari iblis tidak akan membuat mereka undur dari kesetiaan mereka.
Demikianlah bacaan dan renungan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Omak Teacher. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus telah memberikan suatu teladan kepada kita supaya kita juga berbuat yang sama seperti yang Yesus buat. Apakah yang Yesus buat? Apa yang Dia ajarkan, Dia hidupkan. Inilah yang Yesus perbuat. Apa yang Dia ajarkan, itulah yang Yesus hidupkan. Kalimat ini dikutip dari buku Education halaman 78 paragraf 7. Mari kita baca kelanjutannya. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, Dia berkata kepada para murid-Nya, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku menuruti perintah Bapa-Ku. Yohanes 13 ayat 15 dan Yohanes 15 ayat 10. Jadi dalam hidupnya, perkataan Kristus memiliki ilustrasi dan dukungan yang sempurna. Dan lebih dari ini, apa yang Dia ajarkan, itulah Dia. Kata-katanya adalah ekspresi tidak hanya dari pengalaman hidupnya sendiri, tetapi dari karakternya sendiri. Tidak hanya Dia mengajarkan kebenaran, tetapi Dia adalah kebenaran. Inilah yang memberi ajarannya kuasa. Yesus menghidupkan apa yang Dia ajarkan, dan itu adalah teladan yang Yesus berikan bagi kita agar kita berbuat yang sama dengan yang Yesus perbuat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang Yesus ajarkan? Alkitab berkata dalam Yohanes 7 ayat 16 yang berbunyi, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ini penting kita pahami, karena Yesus anak Allah mengajar bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari apa yang Bapanya berikan. Itu sebabnya jika kita kembali ke kutipan sebelumnya, Yesus berkata, Aku menuruti perintah Bapa-Ku. Sebab apa yang Yesus ajarkan adalah dari Bapanya, yaitu apa yang Bapanya perintahkan. Inilah teladan yang penting bagi kita, agar teladan Yesus menjadi bagian kita sesungguhnya. Dan karena perintah Bapa itu adalah salinan karakter Bapa, tidak heran apa yang Yesus ajarkan, Yesus hidupkan, dan itulah karakternya, pengalaman hidupnya. Demikian jugalah kita, jika kita meneladani kehidupan Yesus. Sebab dengan memiliki karakter Yesus itu sama dengan telah menuruti perintah Bapa, yang adalah salinan karakter Bapa itu sendiri. Nah, apakah Yesus menghidupkan ajarannya yang adalah perintah Bapanya itu sendirian? Maksudnya dengan kekuatannya sendiri. Membina Keluarga Sehat halaman 386 paragraf 3 menjelaskan. Tentang kehidupannya sendiri, Juru Selamat berkata, Aku menuruti perintah Bapa-Ku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sebagaimana Yesus dalam alamiah kemanusiaan, demikianlah Allah maksudkan bagi para pengikutnya. Dengan kekuatannya, kita harus menghidupkan kehidupan yang murni dan mulia, seperti yang telah dihidupkan Juru Selamat. Dalam menghidupkan perintah Bapanya dan mengajarkan apa yang Bapanya berikan, Yesus tidak sendirian. Bapanya selalu menyertai anaknya. Inilah teladan yang Allah Bapa mau kita para manusia hidupkan. Sebab demikianlah manusia Yesus Kristus. Perhatikan kalimat yang diwarnai kuning. Sebagaimana kehidupan Yesus sebagai manusia, demikianlah Allah yaitu Bapa maksudkan bagi kita. Inilah maknanya Yesus anak Allah menjadi manusia seutuhnya dan hidup bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi Bapanya. Itulah yang disebut manusia dan ilahi bersatu. Inilah teladan Yesus bagi kita agar kita hidup bergantung pada kekuatan Allah Bapa dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Inilah maknanya Yesus menghidupkan apa yang Yesus ajarkan dan agar menjadi teladan bagi kita. Hal ini selaras dengan firman Tuhan yang berkata dalam 2 Yohanes 1 ayat 9.
Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Inilah pentingnya meneladani Yesus, yaitu menghidupkan ajarannya yang adalah ajaran dari Bapanya. Sebab dengan memiliki anak, kita memiliki Bapa. Meneladani anak, kita meneladani Bapa. Karena yang anak hidupkan adalah perintah Bapanya, dan oleh kuasa Bapanya, anak menghidupkan perintah itu. Sebab Bapanya tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian. Inilah prinsip yang harus menjadi prinsip kita. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 148 paragraf 4 yang berbunyi, ada suatu umat yang berpegang teguh pada kekuatan ilahi sehingga mereka akan bertahan terhadap segala penggodaan. Kekuatan ilahi yang dimaksudkan adalah kekuatan ilahi Allah Bapa. Sebab demikianlah kehidupan Yesus saat di dunia ini. Dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa ilahi Bapanya. Nah, bagaimana untuk dapat bergantung sepenuhnya kepada Bapa? Kita bergantung sepenuhnya kepada Bapa hanya melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tentang ayat ini, Roh Nubuat menyatakan dalam Spiritual Gifts Volume 2, halaman 226 paragraf 1. Ketika dosa-dosa yang dibenci Allah ditaklukkan, Yesus akan masuk dan makan bersama-sama dengan Anda, dan Anda bersama-sama dengan Dia. Anda kemudian akan menarik kekuatan ilahi dari Yesus, dan Anda akan bertumbuh di dalam Dia. Dan dengan kemenangan suci dapat berkata, terpujilah Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kekuatan ilahi yang dari Allah Bapa dapat menjadi bagian kita bila kita mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita dan makan bersama-sama dengan Dia dan Dia bersama-sama dengan kita. Sebab kekuatan ilahi inilah yang kita perlukan untuk dapat hidup sebagaimana Yesus hidup, agar prinsipnya menjadi prinsip kita, yaitu selalu menuruti kehendak Bapanya, perintah Bapanya, dan melakukan apa yang Bapanya kehendaki. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas gambaran singkat tentang apa yang Yesus hidupkan di dunia ini. Prinsip apa yang menjadi prinsipnya yang boleh menjadi prinsip kami, yaitu bahwa apa yang Dia ajar, Dia hidupkan. Dan apa yang Dia ajar dari Bapanya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami agar kami menghidupkan apa yang kami ajarkan, dan itu kami peroleh dari Bapa melalui anak-Mu yang tunggal, dan menerima juga kuasa untuk menghidupkannya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.